Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali melanjutkan mengenai pembahasan profil Jenderal Raja Iblis yang ada di Konosuba. Dan profil yang kita bahas kali ini adalah profil dari Wolfbats dan juga Hans. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Wolfbats adalah dewi dari kekerasan dan juga kemalasan. Dia menjabat sebagai salah satu dari 8 jenderal Raja Iblis dan memiliki banyak penyembah di dalam pasukan Raja Iblis. Ditampilkan bahwa Wolfbats merupakan musuh bebuyutan dari Megumin. Jika dilihat dari penampilan, Wolfbats adalah wanita cantik dengan pupil mata kuning seperti kucing dan rambut merah pendeknya. Dia juga digambarkan memiliki telinga runcing seperti elf dan tanda berbentuk oval yang aneh yang terdapat di dahinya. Wolfbats terlihat memiliki tanduk seperti kambing yang menonjol di sisi kepalanya saat ia mulai menjabat sebagai Jenderal Raja Iblis. Di sini, gue masih belum yakin apakah tanduk itu merupakan bagian tubuh dari Wolfbats atau hanya barang dekoratif saja. Namun saat pertemuan pertamanya dengan Megumin, diperlihatkan Wolfbats hanya mengenakan jubah bertudung yang menutupi seluruh tubuhnya dan juga menutupi wajahnya. Dan gue sama sekali tidak melihat tanduk di sana. Ya, jadi kalian bisa menyimpulkan sendirilah. Meskipun dianggap sebagai dewa yang jahat dan menjadi jenderal Raja Iblis, Wolfbats terbukti memiliki moral yang relatif baik seperti Whis jika dibandingkan dengan jenderal Raja Iblis lainnya. Wolfbats juga menunjukkan dirinya sebagai orang yang sangat sopan dan juga penyabar. Setelah dilepaskan dari segel klan Iblis Merah, ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada klan Iblis Merah. Dan saat itu juga, ia bahkan memenuhi keinginan Megumin untuk melatih sihir ledakan atau explosion kepada dirinya. Namun setelah bertemu kembali dengan Megumin di volume 10, Wolfbats tidak mau berbicara dengan Megumin. Karena saat itu ia merasa bersalah kepada Megumin karena telah mengajarkan sihir explosion yang bodoh kepadanya. Dan rasa bersalahnya itu berubah menjadi kekhawatiran tentang masa depan gadis muda itu. Karena saat itu, ia melihat bahwa Megumin hanya mendedikasikan hidupnya untuk sihir explosion saja yang sia-sia itu dan bodoh. Dan tentu saja, itu membuat Wolfbats sangat bersalah kepada Megumin. Walaupun terlihat penyabar, namun kadang-kadang Wolfbats bisa kehilangan kesabarannya. Seperti saat legitimasinya dan eksistensinya sebagai seorang dewi dipertanyakan oleh Aqua pada volume 10. Dia juga mulai merasa kesal setelah campnya diledakkan oleh sihir explosion yang dilancarkan oleh Megumin selama beberapa hari di volume 10 juga. Bahkan saat itu, Wolfbats benar-benar marah dan hampir ingin melancarkan sihir explosion juga ke arah Megumin. Oke, itu sedikit tentang kepribadian juga penampilan dari Wolfbats. Dan sekarang gue akan membahas sedikit tentang perjalanan hidup Wolfbats. Wolfbats adalah dewi kegelapan yang memimpin dalam bidang kemalasan dan juga kekerasan. Dia mengaku sebagai dewi terhormat yang sangat baik sebelum gereja Axis menganggapnya sebagai dewi yang jahat dan kemudian memburunya. Setelah itu, Wolfbats pun terpecah menjadi dua makhluk dan disegel di dalam batu penyegel oleh klan Iblis Merah. Penyegelan tersebut juga membuat dua aspek dalam diri Wolfbats menjadi terpisah. Aspek kemalasan dari Wolfbats berwujud seperti wanita muda yang cantik, sementara yang satunya memiliki aspek kekerasan dan mengambil bentuk binatang hitam yang besar. Setelah itu, batu penyegel itu pun dipindahkan ke desa klan Iblis Merah, karena menurut mereka, memiliki dewi yang jahat yang dikurung di desa adalah sebuah gagasan yang terdengar sangat keren, dan batu penyegel itu juga berfungsi sebagai objek wisata di desa klan Iblis Merah tersebut. Dan sekali lagi, kita ditunjukkan kesablengan dari klan Iblis Merah ini. Setelah itu, sekitar 8 tahun sebelum serial utama Konosuba dimulai, Megumin kecil yang bermain dengan batu penyegel tersebut secara tidak sengaja melepaskan Wolfbats dalam bentuk wanita muda yang memiliki aspek kemalasan dan dalam bentuk makhluk hitam yang memiliki aspek kekerasan. Ternyata saat itu, sang aspek kekerasan mengamuk setelah terbebaskan. Dan pada akhirnya, Wolfbats pun menggunakan explosion untuk mengalahkan monster itu dan menyelamatkan Megumin.
Lalu dia juga menghabiskan sebagian besar energinya atau mananya untuk memperkecil dan menyegel aspek kekerasan itu kembali. Saat itu juga ia mengatakan bahwa ia akan kembali membebaskan aspek kekerasan dalam dirinya tersebut ketika ia sudah lebih tenang. Kemudian, Wolfsbane pun mengajari mantra sihir explosion kepada Megumin sebagai ucapan terima kasih dan meninggalkan desa iblis merah. Namun tak disangka, 7 tahun setelah itu, segel dari sang aspek kekerasan dari Wolfsbane pun kembali dirusak oleh adik Megumin yang bernama Komeko. Karena saat itu juga sang aspek kekerasan begitu lemah, setelah konfrontasinya dengan aspek kemalasan, Komeko mampu menaklukkan dan membawanya pulang untuk dijadikan makan siang. Namun hal itu berhasil dihentikan oleh Megumin. Di sini Megumin juga percaya bahwa makhluk hitam itu hanyalah kucing kecil rumahan yang biasa dan dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan, dan hewan itu sekarang lebih familiar disebut sebagai Chomusuke. Setelah kepergiannya dari desa klan Iblis Merah, akhirnya Wolfsbane pun bergabung dengan pasukan Raja Iblis sebagai salah satu dari 8 jenderal yang menjaga penghalang di sekitar kastilnya. Beberapa saat setelah Komeko melepaskan Chomusuke, ternyata Wolfsbane sempat melakukan perjalanan kembali ke desa klan Iblis Merah. Dan setelah sampai di sana, ia pun mengetahui bahwa Chomusuke telah dibebaskan. Setelah mengetahui hal itu, Wolfsbane pun sedikit kecewa dan berencana untuk memulai perjalanannya dalam mencari Chomusuke. Namun sebelum memulai perjalanannya itu, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di kota Alcarnretia untuk memulihkan tenaganya. Makanya pada episode 9 season kedua dari animenya, kita melihat Wolfsbane sedang berada di kota Alcarnretia. Dan ternyata dalam perjalanannya ke kota Alcarnretia, Wolfsbane juga sempat bertemu dengan Yunyun di dalam gerombolan karavan yang ia naiki. Setelah mengetahui bahwa Yunyun sedang mencari rekan untuk berpetualang, Wolfsbane pun memberikan undangan kepadanya. Namun di sini Yunyun menolak setelah dia mengetahui bahwa Wolfsbane akan pergi ke Alcarnretia, kota yang penuh dengan pemuja kultus Axis yang gila itu. Nah, scene ini tidak sempat diceritakan dalam animenya, dan mungkin gue nanti akan sedikit membahas tentang scene-scene apa saja yang di-cut dalam animenya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai kekuatan dari Wolfsbane. Karena keilahiannya, Wolfsbane memiliki potensi yang luar biasa seperti Aqua. Dia juga memiliki level mana yang sangat tinggi dan memancarkan aura dewi seperti Aqua juga. Nah, ia juga diduga bisa memberikan hukuman ilahi kepada mereka yang membuat dirinya merasa terganggu, dengan membuat musuh-musuhnya itu mengalami malam-malam yang sangat gelisah melalui mimpi. Nah, Wolfsbane adalah penyihir yang sangat kuat, yang bisa menggunakan banyak mantra tingkat lanjut dan juga menengah. Dia juga memiliki cadangan mana yang sangat tinggi, dan ini dibuktikan ketika volume 10, dia bisa menggunakan mantra tingkat lanjut seperti teleport setelah mengeluarkan sihir explosion. Dan hal itu membuktikan bahwa cadangan mana dari Wolfsbane sangatlah besar, melebihi dari Wish. Untuk bagian sihir, Wolfsbane memiliki beberapa sihir, diantaranya yaitu sihir explosion, yaitu mantra tingkat lanjut yang tidak tertandingi dalam kekuatan penghancur murni. Sihir kedua adalah freeze gas, yaitu mantra pengantara yang menghasilkan hembusan bubuk putih yang dapat membekukan lawannya di tempat. Sihir ketiga yang Wolfsbane punya adalah Inferno, yaitu mantra tingkat lanjut yang menciptakan kobaran api besar dan membakar area di sekitarnya. Sihir keempat yang ia punya adalah Paralyze, yaitu mantra pengantara yang langsung membuat targetnya tidak bisa bergerak. Sihir terakhir yang ia punya adalah Teleport, yaitu mantra tingkat lanjut yang memungkinkan Wolfsbane melakukan perjalanan secara instan kemanapun selama dia menandai lokasi itu sebagai titik teleportasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke profilnya Hans. Di sini, Hans adalah pemimpin dari 8 jenderal Raja Iblis yang berbentuk asli sebagai seekor slime yang sangat beracun. Dilihat dari penampilannya, Hans memiliki penampilan sebagai pria baru baya yang kekar, yang berjenggot dan berambut coklat, juga memiliki mata yang ungu. Pakaiannya terdiri dari rompi hijau tua, kalung emas berliontin merah, dan sarung tangan kulit, dan juga kaos hitam. Jika dilihat dari kepribadiannya,
Seperti Kazuma, dia juga dibombardir dengan seluruh warga kota Arkland Retia yang fanatik dengan kultus Axis, yang menyebabkan dirinya menjadi stres dan membuat trauma. Hal ini dibuktikan ketika dalam pertempuran, dia terbilang sangat kejam dan sebagian kebrutalannya itu disebabkan oleh pengalamannya bersama kultus Axis yang gila itu. Dan dilihat dari kemampuan, Hans tidak memiliki sihir, namun ia memiliki lendir mutan yang beracun. Karena memang, pastinya sebagai slime yang beracun, Hans memiliki tubuh yang dipenuhi dengan lendir yang sangat mematikan dan cukup kuat untuk membunuh seseorang yang kontak langsung dengannya. Kemampuan kedua yang ia miliki adalah perubah penampilan. Di sini Hans bisa mengambil penampilan seseorang setelah memakannya. Kemampuan yang ketiga adalah ketahanan sihir yang kuat. Hal ini ditunjukkan ketika Hans mampu bertahan dari sihir explosion dan mampu juga menerima serangan sihir dari Whis secara langsung pada episode 10 season kedua dari animenya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.